Kali ini kita akan belajar mengenai persiapan alat dan pemeriksaan tekanan darah. Lalu yang kedua, cara untuk melakukan teknik pemeriksaan darah. Dan yang ketiga, kita membaca hasil pemeriksaan tekanan darah. Nah, alatnya ini dia punya nama tensimeter digital, ya. Yang ini namanya Manset. Nah, nanti kita langsung praktek saja ya cara pengukurannya. Mohon kesediaan dari Ibu Kader, mari. Oke. Pertama-tama kita harus pastikan dulu bahwa karena ini tensimeter digital, ini baterainya tidak suap atau dalam keadaan baik ya. Kemudian kita minta yang diperiksa itu untuk duduk dengan posisi badan yang tegak. Lalu tangannya tidak boleh menggantung ya, jadi rileks saja lalu disandarkan di atas kursi. Nah, kemudian kita masukkan ini yang namanya manset ya. Kita masukkan dan dia harus menempel di kulit ya. Oke. Kalau dia ada baju begini baru ketong langsung lilitkan, itu nanti hasilnya tidak bagus ya. Jadi kalau ada baju yang turun sedikit begini langsung kes naik saja, baru dia punya ini harus lengket dengan kulit lengan di bagian atas ya. Oke, kita lilitkan. Lalu tangannya rileks saja ya. Dan dalam pengukuran itu jangan bicara ya. Jangan banyak bergerak ya, ketawa-ketawa. Kemudian tidak boleh juga yang diperiksa itu dia pegang mansetnya seperti begini. Nanti akan berpengaruh di hasil pemeriksaan. Kemudian ketong kasih start ya, kita kasih on, ada tulisan on dan off. Tapi tekan langsung yang ada tulisan on. Kita tunggu sampai tandanya itu dia dalam pengukuran manset ini dia akan mengembang ya. Dia akan mengembang dan nanti pengukuran ini dia akan muncul di dalam layar monitor tensi ini dalam waktu kurang lebih 1 menit ya. Sekarang sudah ada hasilnya. Yang di atas ini dia punya nama tekanan sistolik. Yang di atas, dia punya per yang di bawah ini itu adalah tekanan diastolik ya. Mengerti ya Ibu? Iya. Ya. Oke, kita matikan saja kalau sudah ada hasilnya ya. Jadi di atas sistol, di bawah diastolik. Nah, kalau hasilnya sudah ada, bagaimana cara kita membacanya? Nah, dia punya pembagian itu ada yang normal. Kalau yang normal itu 120 dia punya tekanan sistolik yang diliput di atas. Lalu yang diliput di bawah 80. Jadi 120/80 itu dia punya normal. Kemudian kalau dia sudah mulai masuk kayak sudah mau masuk ke darah tinggi, itu dia di 120 dia di atas atau batas 139/80 sampai 90. Itu dia baru mau masuk ke darah tinggi, hipertensi. Lalu yang hipertensi atau tekanan darah tinggi yang derajat 1 itu dia punya sistol di 140 atau 150/90 atau sampai 99. Kemudian yang hipertensi atau tekanan darah yang derajat 2 itu di 160/100. Oke. Ada yang mau tanya? Sudah mengerti? Ada Pak Dokter. Silakan. Dokter, kenapa kalau mau tensi pasien tidak boleh berbicara? Nah, kenapa tidak boleh berbicara ya, Ibu Kader? Karena tensi digital ini dia itu sensitif. Kalau banyak bicara, banyak bergerak ya, atau pegang-pegang, kalau sudah terpasang ini lalu masih pegang-pegang, nanti dia punya pembacaan hasil itu akan berpengaruh. Oke, paham ya Ibu? Iya. Oke, kalau semua sudah mengerti, dokter akhiri pertemuan kita pada
pagi hari ini dokter ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Ibu Kader. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Ya, terima kasih karena sudah ada dalam kegiatan pelatihan saat ini. Perkenalkan, sebelum kita mulai kegiatan kita, perkenalkan nama saya Ibu Vivi. Saya perawat di Puskesmas Wap. Mungkin yang lain sudah tahu ya. Mungkin Ibu Ica sudah tahu, yang lain belum tahu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena semua dalam keadaan sehat, semoga dapat memperhatikan materi kita pada saat ini, yaitu cara pemeriksaan gula darah sesaat. Ya, cara pemeriksaan gula darah sesaat. Setahu kalau misalnya untuk periksa gula darah sesaat untuk mendeteksi penyakit apa? Tahu penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Jadi seorang bilang penyakit gula atau penyakit kencing manis. Ya. Ya, jadi yang sebelum kita periksa gula darah ini, kita harus pertama-tama harus mempersiapkan alat dan bahan. Nah, alat untuk memeriksa gula darah sesaat ini namanya glukometer. Ya. Namanya apa? Glukometer. Jadi lihat ya, ini alat glukometer. Apa saja alat-alat dan bahan yang harus kita siapkan untuk pemeriksaan gula darah? Yang pertama, alat ini glukometer. Kemudian sticknya atau stripnya, strip gula darah dalam bentuk seperti ini, ya. Kemudian lancet dan autoclick, ya. Lancet dan autoclick ini tempat, lancet ini tempat kita akan menaruh, autoclick ini tempat kita akan menaruh lancet, ya. Seperti ini. Jadi saya langsung praktekkan saja ya. Jadi selain ini kemudian ada alcohol swab atau kapas yang sudah diberikan alkohol 70%. Kemudian ada kapas kering dan tisu kering, ya. Untuk tekniknya kita langsung saja. Saya minta kesediaan Ibu Kader salah satu untuk kita ada dalam praktek teknik pemeriksaan gula darah. Silakan Ibu duduk di sini supaya semua cepat mengerti, cepat melihat bagaimana cara melakukan atau cara teknik pemeriksaan gula darah sesaat, ya. Sebelumnya katong harus pakai handphone dulu ya, Bapak Ibu-ibu Kader. Iya. Ya. Nah, jadi katong sebelumnya katong kita harus memastikan bahwa alat glukometer ini dalam keadaan berfungsi atau dalam keadaan baik, ya. Jadi yang pertama kita masukkan stripnya dulu, ya. Kita masukkan stripnya di dalam alat glukometer. Nah, nanti di sini kelihatan ibu-ibu ada tanda lancetnya, ada gambar sticknya, ya. Berarti tandanya alatnya dapat berfungsi. Kemudian kita taruh lancet di dalam autoclicknya seperti ini, bisa? Bisa ya, Pak. Kemudian kita ini dengan kapas alkohol swab, ya. Caranya itu bisa di jari telunjuk tengah atau jari manis, ya. Kita usap 1 kali atau 2 kali di ujung jari, kemudian gitu dengan tisu yang kering, ya. Setelah itu kita tusukkan dengan secara lurus autoclicknya, ya. Saat darah keluar langsung kita teteskan ke alat. Nah, setelah itu dengan cepat kita ujung jari pasien itu dengan tisu. Nah, alatnya akan membaca hasil gula darah. Hasil gula darah sesaat dari Ibu Kader 183. Ya, kelihatan? 183. Oke. Setelah itu kita sudah lihat hasilnya, baru kita baru kita pencatatan, ya, pencatatan. Nah, materi yang ketiga itu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia penyakit gula darah atau penyakit
diabetes. Itu ada klasifikasinya ya. Jadi kalau dia dikatakan diabetes atau penyakit gula itu kalau gula darahnya itu lebih dari atau sama dengan 200, itu gula darah sesaat. Gula darah sesaat artinya pasien sudah makan. Kalau gula darah puasa artinya pasien belum makan dari malam, ya. Kalau gula darah puasanya itu lebih dari atau sama dengan 126, berarti dia sudah masuk dalam hiperglikemi. Jadi kadar gula darah yang tinggi. Jadi yang normal itu gula darah sesaat maupun gula darah puasa itu kurang dari 100. Ya, mungkin itu materi kita pada saat ini, pelatihan kita pada saat ini. Apakah sudah paham semua? Sudah. Ya, nanti mungkin di kita ke depan nanti habis ini kita bisa mempraktekannya ya. Mempraktekkan masing-masing apakah sudah bisa melakukan pemeriksaan gula darah. Oke, terima kasih semua atas Sama-sama. atensinya Ibu-ibu kader. Sampai jumpa lagi. Oke, selamat pagi Ibu-ibu kader. Selamat pagi, Bu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Iya, syukurlah. Iya, perkenalkan nama saya Linda Nuya, saya dari Puskesmas Wab. Tujuan dan maksud saya hari ini di sini adalah saya ingin membantu ibu-ibu dalam mengedukasi tentang bahaya merokok. Sebelumnya di sini, sebelum saya mulai kegiatan saya akan membagikan leaflet kepada ibu-ibu sebagai acuan untuk kegiatan ini. Iya, iya. Oke, jadi ibu-ibu sudah ada leaflet di tangan, kita boleh mulai. Saya di sini akan memberikan pelajaran atau memberikan edukasi apa saja kepada ibu. Ada 3 indikatornya. Yang pertama yang mau saya bahas adalah yang pertama dampak dari merokok, kemudian ada manfaat berhenti merokok dan kendala berhenti merokok. Ya, yang pertama ibu-ibu, untuk dampak merokok, kita tahu bahwa rokok tidak baik untuk kesehatan. Kenapa tidak baik? Karena di dalam rokok terkandung zat-zat berbahaya. 3 zat berbahaya itu adalah yang pertama tar, yang kedua nikotin, dan yang ketiga karbon monoksida. Yang dimaksudkan dengan tar ini adalah hidrokarbon yang bersifat lengket. Dia kalau sampai di paru-paru dia akan melengket dan memicu kanker paru-paru. Lalu untuk nikotin ini dia bersifat adiksi, yang artinya dia dapat membuat kita atau membuat perokok itu candu terhadap rokok. Jadi sekali coba akan keterusan. Lalu untuk yang karbon monoksida ini dia kalau sampai di dalam tubuh dia akan mengikat hemoglobin sehingga darah di dalam tubuh kita tidak mampu mengikat oksigen. Itu juga sama dengan tar tadi, dia dapat membuat atau memicu kanker paru-paru. Lalu kemudian untuk keuntungan tidak merokok atau manfaatnya adalah untuk kita adalah tubuh kita bisa sehat. Yang kedua, terhindar dari penyakit akibat merokok. Lalu yang ketiga, hemat. Nah, tadi keuntungan, kalau kerugiannya adalah ibu-ibu, yang pertama kalau di bidang kesehatan kerugian terhadap perokok yaitu gangguan jantung, misalnya kanker, misalnya sama impotensi. Terus untuk mental, biasa itu sebagian perokok itu susah untuk menenangkan diri sendiri jika tidak merokok. Lalu yang ketiga, di bagian sosial, kerugiannya adalah menyebabkan orang-orang di sekitar perokok yang tidak merokok jadinya dia jadi perokok pasif. Dia jadi beresiko. Lalu yang terakhir adalah kerugian di bagian ekonomi. Itu bikin pemborosan ibu-ibu. Nah, selanjutnya ya, bagaimana cara kita perokok untuk berhenti merokok? Caranya yang pertama adalah niat yang kuat dulu. Karena biar kita paksa saja, tapi perokok karena sudah candu akhirnya jadi susah. Lalu yang kedua, jauhi perokok. Lalu yang ketiga, berhenti secara bertahap. Nah, bagaimana cara berhenti merokok? Maaf dok, potong ya ibu-ibu. Jadi seperti demikian ya ibu-ibu yang telah saya jelaskan. Mungkin itu saja edukasi bahaya merokok dari saya. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu kader? Tidak. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa lagi.